Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus ini dengan IC 0B02. Saya dari kelas F perpajakan akan menyampaikan materi tentang konsep biaya di dalam akuntansi pajak. Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. Saat pengukuran biaya dalam ketentuan perpajakan pada umumnya disesuaikan dengan cara pencatatan yang dipakai dalam kehidupan perusahaan, apakah metode kas atau metode aktual. Dalam hal pembebanan biaya dilakukan pengaitan dengan penghasilan yang menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama sebab akibat atau kausalitas. Pada pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya secara langsung dengan penghasilan. Pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan. Contoh persediaan sebagai penyebab dari hasil penjualan. Alokasi sistem dan rasional. Pada pendekatan ini tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan, tetapi biaya dilakukan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaat. Contoh, pada aset tetap alokasi biayanya segera pada tahun tersebut sebagai pengurangan terhadap penghasilan, atau dilakukan penundaan atau dikurangkan dengan penghasilan di masa mendatang melalui alokasi penyesuaian dan amortisasi. Yang ketiga, pengakuan segera. Pendekatan pengakuan segera ini yaitu terhadap biaya yang dapat dilakukan dengan penghasilan melalui pendekatan ke-1 atau pendekatan kedua akan dibebankan secara segera terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran. Contoh, biaya pendirian, biaya emisi. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi WP dalam negeri dan BUT dibagi dalam 2 golongan, yaitu yang pertama beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun, misalnya gaji, biaya administrasi, dan bunga. Yang kedua, beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1, misalnya beban penyesuaian atau amortisasi. Biaya yang tidak boleh dibebankan. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh yaitu menentukan besarnya PKP bagi WP dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan, yaitu yang pertama pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang diajarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali piutang tidak tertagih. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi guna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh WP orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan penikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dan dengan keputusan Menteri Keuangan. Klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan UU Perpajakan. Pasal 6 dan pasal 9 UU PPh sebagai berikut. Yang pertama, biaya program BPJS, biaya pengobatan, biaya rekreasi dan olahraga, biaya perumahan, biaya kendaraan dinas, telepon seluler karyawan, pajak masuk yang tidak dapat dikreditkan, pajak masuk sebagai pengurangan penghasilan bruto. Pasal 4 PP nomor 138 tahun 2000 yaitu mengeluarkan dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya PKP WP dalam negeri dan BUT. Pemberian natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat
dibebankan dan bukan merupakan objek PPh pasal 21. Biaya entertainment, retensi dan jamuan tamu, pajak daerah dan retribusi daerah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.